sahabat, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita mau belajar bareng kan ya? Nah, sebelum belajar aku mau buat teh dulu. Yuk ikut aku ke dapur. Oke deh, kita masukin gula dulu, bubuk tehnya, dan juga air. Airnya warnanya bening dong, ya kan? Ternyata kita lihat di sini, apakah ada perubahan? Warnanya berubah ya. Gulanya sudah larut, tehnya sudah jadi deh. Yuk diminum dulu. Enak banget. Belajar ditemenin sama teh manis jadi tambah semangat deh. Nah sahabat, sebenarnya dari pembuatan teh manis ini kita sedang belajar salah satu materi biologi loh. Apakah sahabat di rumah belajar tahu? Ya, bener banget. Ini merupakan salah satu contoh peristiwa difusi. Yuk kita belajar lebih lanjut tentang difusi dan osmosis. Sasarannya adalah peserta didik kelas 11 MIPA, semester ganjil, dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Sahabat rumah belajar, perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar apa yo? Betul sekali, membran sel atau membran plasma. Perhatikan strukturnya. Membran plasma memiliki fosfolipid bilayer. Artinya adalah memiliki dua lapisan fosfat dan lipid. Fosfat bersifat hidrofilik dan lipid bersifat hidrofobik. Dikarenakan strukturnya yang demikian, maka sifat dari membran plasma itu adalah selektif semipermeabel. Artinya adalah pada saat terjadinya perpindahan zat, baik dari dalam maupun keluar membran sel, ini dilakukan secara selektif. Tidak semua ion dapat masuk ataupun keluar secara bebas, tapi ion-ion tertentu saja. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ion ataupun juga pH dalam sel, serta berlangsungnya kegiatan dan metabolisme di dalam sel. Terdapat dua jenis transfer, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif tidak memerlukan energi, sementara transfer aktif memerlukan energi. Nah, difusi dan osmosis termasuk transfer apa ya? Ya, bener banget sahabat rumah belajar. Difusi dan osmosis adalah transfer pasif. Yuk kita pahami lebih lanjut. Ini adalah perpindahan zat terlarut dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah atau dari hipertonik ke hipotonik. Sampai akhirnya kedua larutan tersebut mengalami konsentrasi yang sama. Contohnya saja adalah pada di gambar ini. Ketika gula kita larutkan ke dalam air, maka molekul-molekul gula akan berdifusi ke air sehingga akhirnya memiliki konsentrasi yang sama. Sementara osmosis adalah perpindahan zat pelarut atau perpindahan air dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik melalui membran semipermeabel. Contohnya saja pada saat kalian melakukan perendaman sayur ke dalam larutan garam. Maka apa yang terjadi pada sayur tersebut? Ya, benar banget. Sayur itu akan mengalami layu dan sel-selnya akan kehilangan kekakuan. Mengapa hal ini terjadi? Ini adalah akibat dari perpindahan zat pelarut dari sel-sel yang ada di sayuran ke luar lingkungan sel tersebut. Sehingga akhirnya dalam kondisi ini sel-sel mengalami plasmolisis. Nah, sahabat rumah belajar, ingat ya bahwa osmosis itu adalah perpindahan air dari lingkungan yang hipotonik ke hipertonik. Nah, jika sel tumbuhan berada di lingkungan yang hipertonik, maka air akan berpindah dari dalam sel keluar sel. Hal ini akan menyebabkan sel itu akan menyusut atau plasmolisis. Nah, sementara jika sel tumbuhan berada di lingkungan yang isotonik, maka sel itu bentuknya akan tetap. Kemudian, jika sel tumbuhan berada di lingkungan yang hipotonik, maka air yang ada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Sehingga nanti sel ini akan bengkak loh, tapi sel itu tidak akan pecah. Mengapa? Karena sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel yang memiliki kemampuan turkiditas. Nah, bagaimana dengan sel hewan? Jika sel hewan berada di lingkungan yang hipertonik, maka air yang ada di dalam sel akan keluar, sehingga ini akan menyebabkan sel mengkerut. Namanya adalah krenasi.
Tapi kalau misalnya sel darah merah berada di lingkungan yang hipotonik, maka air yang ada di luar sel akan masuk ke dalam sel sehingga sel akan bengkak dan pecah. Nah, hal ini disebut hemolisis. Sementara jika berada di lingkungan yang isotonik, bentuk sel akan tetap. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini tentang difusi dan osmosis. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Bersama Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.